Halo teman-teman trader investor, selamat datang tonton saham di analisa teknikal dan metodologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu 7 Mei 2023. Kita akan mengenai ISG dan juga beberapa saham pilihan. Dan ini nanti adalah konten kemarin Jumat ya, analisa teknikal harian hari Jumat kemarin 5 Mei yang akan saya bahas hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link saya bahas deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya jawab kalau sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara komen, cara subscribe, karena support tonton itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena rutinnya setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sama Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita akan langsung masuk transaksi, di mana kemarin Jumat transaksinya juga cukup ramai, 10T. Dengan pergerakan asing kemarin Jumat itu net sell total 337 miliar. Dominan di pasar reguler 286 miliar, sedangkan di pasar nego ada net sell juga 50 miliar. Market kompak koreksi, IHSG pun juga, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk kemarin Jumat itu ada BBRI 126 miliar, Astra 103 miliar, ICBP 93 miliar, Bumi 67 miliar. Ngeri banget tuh tarikannya Bumi itu. BBNI 40 miliar, BRIS 23 miliar, Inco 22 miliar, ESA 17 miliar, Alfamart 15 miliar, Arto 14 miliar, INDF 14 miliar, Medco 12 miliar, BNGA 11 miliar, KLPF 11 miliar, BSD 9 miliar, SCMA 5 miliar, SMSM 4,7 miliar, NSSS 4 miliar, Akra 2 miliar, ITMG 2 miliar, Dharma 1 miliar, dan MAPI 1 miliar juga. Kita langsung masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Adaro 227 miliar, Telkom 103 miliar, MDKA 64 miliar, Goto 43 miliar, NCKL 43 miliar, Bank Mandiri 42 miliar, Yeti Tractor 41 miliar, SMGR 38 miliar, Unilever 27 miliar, BBCA 20 miliar, Cepin 18 miliar, Antam 15 miliar, MNCN 14 miliar, Javas 13 miliar, Excel 12 miliar, HMSP 12 miliar, Mitratel 11 miliar, Mika 9 miliar, NISP 8 miliar, EZWR 7 miliar, INTP 6 miliar, Bukalapak 4 miliar, dan INKP 4 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG aja, yang kemarin saya kira sudah bottom di area 6.800 ketika rebound di hari Kamis. Cuman ternyata tidak, minta turun sekali lagi sampai low di hari Jumat kemarin ya, dan IHSG baru ada rebound seperti itu. Satu hal yang menarik, masih ada harapan bagus kalau IHSG mau bullish. Ini masih harapan ya. Kenapa? Karena dia belum breakdown structure pas di low-nya itu 6735 dan kemarin low-nya 6733. Artinya dia belum ada breakdown structure, dan misalkan nih besok dia rebound naik, itu masih bisa higher high seperti itu. Tapi kalau misalkan di sini dia udah breakdown structure, misalkan dia turun sampai sini ya, set jebret gitu. Nanti ketika naik tuh biasanya pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Jadi ya masih so far so good juga untuk market. Supportnya pun masih bisa digunakan di 6750 seperti itu. Nah, alhasil view rebound kita di hari Kamis delay satu hari ya, ternyata masih koreksi satu hari lagi di Jumat, dan selama tidak jebol dari 6730 market arahnya adalah rebound dengan target terdekat saya rasa di 6870 seperti itu. Yang sebelumnya di sini juga resist 0,236 ditambah juga high-nya di sini. Seperti itu. Apakah memang dia mau head and shoulder? Barangkali ya, bisa juga. Dimana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan untuk koreksi, gitu bisa juga kalau outlooknya negatif. Tapi kalau misalkan positif ya udah, dia tinggal uji high sekali lagi, lalu habis itu breakout, baru IHSG keluar dari fase sideways seperti itu. Jadi ya simpelnya perhatikan area-area krusial aja, di mana kira-kira IHSG putar arah, di mana kira-kira IHSG berhasil breakout, itu bakal jadi area konfirmasi buat IHSG. Untuk sekarang support karena dia close di bawah 6.800 ya, maka kita gunakan 6750 sebagai support IHSG saat ini. Dengan toleransi shadow kita sampai 6730. Selama nggak jebol yang 6730, harusnya market masih oke. Sorry, saya sambil ngopi. Dan ya, untuk resist terdekat kita bisa gunakan 6850 sampai 6870.
itu. Perhatikan di sini dulu. Kalau berhasil break, baru nextnya kembali uji 6975. Tapi kalau ada reject di 6870, jangan lupa untuk atur-atur porsi dulu, seperti itu. Dan intinya sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Sepertinya banyak yang bisa kita bahas hari ini. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu. Top Net Sell. Kita bahas Adaro. Yang sangat sangat disayangkan, Adaro gagal breakout. Ya, kemarin kita bahas ketika Adaro di sini, saya menggunakan view inverted head and shoulder, di mana shoulder kiri, head shoulder kanan. Berhasil breakout, tapi ternyata market belum berkendak, belum ada rules of three, putar balik dan sekarang ada di area retracement. Kemarin Jumat Adaro turun 4,45%, candlenya cukup kuat, volumenya besar disertai distribusi asing yang cukup masif. Terakhir Adaro itu memang sudah saya wanti, viewnya sudah kurang enak sebenarnya. Jadi ketika dia kemarin patah tren di sini ya, nih dia patah tren, uptrendnya patah, di sini dia reversal, high low, lower high, lower low. Maka dari itu Adaro sudah punya structure downtrend. Nah, terakhir dia turun sampai 2600, masuk menjadi view swing ya. Kita cari upside, entah itu dari rebound dan lain sebagainya, dan berhasil naik sampai kemarin di 3160. Yang saya agak kegocek adalah itu, saya kira Adaro reversal dengan inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, head shoulder kanan. Cuman ternyata market berkendak lain, Adaro malah putar balik dan malah dia pun juga jebol low-nya di 2860 seperti itu. Nah, untuk sekarang artinya karena dia sudah patah uptrend dan juga sudah jebol low, kita bisa menggunakan view retracement dulu, di mana support saat ini Adaro itu ada di 2800 sampai 2700. Itu view retracementnya, yang artinya di area tersebut 28 sampai 27 Adaro berpotensi untuk membentuk yang namanya higher low kalau memang dia mau skenario bullish seperti itu. Cuman kalau misalkan besok Adaro kembali melemah, dia uji 2600 lalu dia jebol, ya artinya kenaikan kemarin hanyalah dead cat bounce dan tidak ada arah upside lagi seperti itu. Jadi ya simpelnya Adaro sekarang sudah masuk area support, tinggal perhatikan responnya aja. Karena kalau kemarin Jumat kita lihat masih belum terlalu kuat reboundnya, tapi kalau misalkan besok Senin ada respon bagus, harusnya bakal menarik juga untuk Adaro. Support 1 di 28 sampai 27, sedangkan supportnya di 2600. Selama nggak jebol yang 2600 nggak jelek, tapi kalau jebol 2600 saya rasa plan swing-nya pun juga sudah gagal seperti itu. Nah, kita akan lihat transaksi Adaro, di mana kemarin Jumat pun juga top net sell ya, alias asing jualan paling banyak. Sebenarnya masih cukup menarik ya, walaupun kalau kita lihat distribusinya sangat masif, 16 seller, buyer 57, yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini. Cuma ini masih ada si KI juga, yang mana saya rasa KI ini bukan retail ya. Bahwa KI ini retail semua, SQ, CC, YP, ZP, GR, PD dan seterusnya. Even si PD pun sini juga terlihat seperti retail. Tapi yang cukup menarik adalah si KI ini, dimana dia value-nya besar, terlihat melawan, dan average-nya pun juga tidak terlalu tinggi dibandingkan retail-retail yang lain seperti itu. Jadi ya dua asumsi saya untuk si KI ini, antara dia serok, ini jelas afiliasi emiten kalau saya lihat ya, antara dia serok, kalau nggak dia liquidity provider. Artinya apa? Yang bisa bantu ini pada exit seperti itu, karena kan juga jadi salah satu syarat ya untuk emiten itu liquid, dan itu adalah tugas seorang bandar seperti itu. Jadi ya untuk sekarang sih saya selalu ikuti price action aja. Kalau untuk pantulan mungkin terdekat ya, kalau selama nggak jebol 2700, Adaro bisa nutup gap dulu ke sekitar 2900. Tapi setelah itu ya perlu kita update lagi seperti itu. Yang penting batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Adaro saya lanjutkan, saya pengen coba cek MDKA. Oke, sangat disayangkan juga ini gagal MDKA ya, view-nya, dimana kemarin Jumat MDKA ARB turun 6,96%, candle-nya solid, volumenya pun juga terlihat besar dan membesar seperti itu. Terakhir MDKA kita pernah punya plan swing di sini ya, ketika dia menyentuh sebuah uptrend line. Nah ini di sini kita plan swing entry 3850, dan ya saya kira ada target yang lumayan 46 atau bahkan 5000 atau bahkan higher high. Tapi ternyata sama market berkata lain, dia cuma sampai sini 4300 kalau nggak salah 0,5 waktu itu, dan dia putar balik.
Kemarin saya masih berharap dia bikin kaki kedua ya, alias double bottom, bottom 1, bottom 2. Cuman sekarang sudah terkonfirmasi MDKA sudah jebol dari low-nya dia. Artinya apa? Baik dari uptrend line maupun baik dari sideways, MDKA sudah kurang bagus view-nya karena dia baru aja lower low lagi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kira-kira MDKA bisa sampai mana, Mas? Kita bisa tarik beberapa target lower low. Di mana yang pertama kita pakai sini ya, dari high sampai low, dan target penurunannya itu untuk besok itu ada di sekitar ya besok ada sekitar 3570 sampai 3460, di mana area tersebut juga area support pada bulan Oktober 2022 seperti itu. Ini untuk target lower low dari yang paling dekat. Cuman kalau misalkan kita pakai view lainnya, kita pakai view yang lebih jelek lagi, di mana ini adalah sebuah pullback dan proses pembentukan lower low, maka dari itu saya rasa asumsinya dia bisa breakdown dari low-nya, alias MDKA ada potensi untuk jebol 3300 seperti itu. Minimal uji sini dulu 3300-an ya, 3350 neckline low-nya dia di sini. Dan kalau misalkan dia jebol bakalan muncul downtrend pada structure yang lebih besar. Karena sebelumnya pun juga pernah saya bilang ini MDKA udah reversal karena dia punya lower high lower low tapi masih structure kecil. Kemarin sempat naik, ternyata itu nutup gap doang ya, yang sampai ke sini itu di 4960, yang sini 4950, sisa satu tick doang gapnya, dan sekarang dia sudah turun lagi seperti itu. Ya, kalau menurut saya bisa gunakan support ini 36 sampai 35 terdekatnya, lalu support toleransi akhir krusialnya di 3350. Kalau jebol yang 3350 itu bukan sudah selesai, tapi baru aja dimulai koreksi pada structure yang lebih besar. Terlepas dari katalisnya gold bagus dan lain sebagainya, cuman saya rasa price action berkata lain. Jadi saya sendiri juga ikuti price action, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi dan itu tadi. Kita lihat dalamnya, kemarin juga terjadi distribusi. Satu hal yang cukup menarik, mirip saya sama kayak si Adaro ya. KI jadi top net buy juga. Jadi kayak KI ini baru kerja keras kemarin Jumat ya. Dia kasih liquidity provider saham-sahamnya Saratoga ataupun Pak Thohir Group. Jadi ya nih. Tapi di bawah KI kelihatan kalau ini retail semua. Beda average-nya juga dibandingkan yang bawah-bawah. Tuh, jadi ya memang terlihat distribusi untuk kemarin Jumat. Seperti itu. Ya, ikuti price action aja. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk MDKA. Saya pengen lanjutkan. Saya coba cek si Goto kemarin sudah kita bahas ya, nggak saya bahas lagi. SMGR juga masih on track dengan pembahasan terakhir. Saya pengen coba cek si Antam aja. Ini juga mirip-mirip sama kayak MDKA. Beritanya baru digas-gasin untuk gold emas all time high. Cuman ya price actionnya berkata lain. Oke, saya bakal bahas view kecil aja untuk si Antam ini. Dimana sebelumnya Antam koreksi, dia turun dari 2380 sampai 1780 seperti itu. Di sana dia bottom, piercing line ataupun engulfing, dan akhirnya naik reversal sampai 2160 untuk si Antam ini. Nah, satu hal yang cukup menarik adalah di area tersebut itu adalah area pullback dari si Antam. Ya. Seperti ini. Di mana dia pas menyentuh Fibonacci 0,618. 3 kali sentuhan, 1 kali, 2 kali, dan kemarin yang ketiga. Sebenarnya ada dua view tetap ya, karena saya juga selalu melihat dari dua sisi. Ada view positif, misalkan dia mau bikin ascending ya, 1, 2, breakout continuation. Tapi kalau saya lihat dari price action dan juga bentuk-bentukannya di resist, saya sih lebih prefer ke view yang jelek memang. Karena ya udah kelihatan ya, kalau di sini seller sudah sangat kuat. Beda sama ketika dia konsolidasi continuation. Walaupun dia masuk area kuat, itu sellernya tidak terlalu kuat. Jadi ya cuman kayak retail pada TP aja. Ya di situ dia konsolidasi, akhirnya dilewatin. Tapi kalau kita lihat bentuknya kayak gini,
di spesifik di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan sudah kelihatan banget kalau sellernya sudah kuat di area 2150. Yang pertama reject kuat, yang kedua juga reject kuat lagi, yang ketiga pun juga akhirnya kemarin reject kuat seperti itu. Nah, untuk sekarang Antam view-nya gimana Mas? Nah, kemarin sudah saya wanti juga di grup untuk si Antam. Jadi saya lebih ke arah pelemahan momentum aja, di mana di sini dia rebound-nya kuat, lalu di sini dia mulai melemah. Nah, seterusnya dia bakalan sideways, dan setelah itu dia bakalan koreksi. Ini siklus yang seperti biasa kalau misalkan suatu pergerakan harga itu mau reversal. Nah, sekarang kita udah sampai pada pelemahan dari yang kuat melemah, dan kita masih perlu breakdown dari sideways-nya. Artinya apa? Toleransi terakhir dari si Antam itu adalah di area 2000. Sebenarnya low-nya 2010, tapi kita buletin sampai 2000, di mana itu juga support psikologis dari si Antam. Kalau misalkan besok Antam itu jebol dari 2000, saya rasa ada potensi triple top atau pattern reversal, dan dia baru akan mulai koreksi seperti itu. 1, 2, 3. Targetnya sih nggak terlalu jauh ya kalau kita pakai price action. Misalkan kita pakai triple top ini, cuman sampai sekitar sini 1900-an. Cuman yang terpenting menurut saya adalah batasi resiko. Sesuaikan dengan strategi dan juga average masing-masing, dan jangan lupa selalu gunakan area tadi. Simpelnya, support saat ini 2000 dan perhatikan area tersebut sebagai area krusial. Nah, kalau view bagusnya Antam bakalan cakep kalau dia break 2160 seperti itu. Jadi ya tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, auto distribusi juga mirip-mirip dengan yang sudah-sudah. Ini juga definisi distribusi ya, seller 17, buyer 52, yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini. Jadi ya price action jelek, transaksi auto jelek. Batasi resiko aja. Dan jangan lupa selalu gunakan area tadi. Itu untuk Antam. Saya pengen coba cek yang dibeli asing untuk kemarin Jumat. Astra ini dividend trap, yieldnya besar ya, 8%. Harusnya sih besok sudah dibuka untuk Asia Astra ini, jadi nggak masalah harusnya. Bumi saya belum pengen bahas, walaupun agak aneh pergerakannya. ESA saya juga belum, masih kemarin sudah saya bahas untuk si ESA. Saya pengen coba cek si BSD Happy Cuan. Kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang eksekusi BSD ya, sudah saya bahas kemarin Kamis. Saya pengen coba cek si SCM aja, yang lama nggak kita bahas, dan naiknya sudah lumayan SCMA ini. Oke, kita bahas kemarin Jumat ya. SCMA naik 5,7%, candlenya sangat solid, volumenya pun juga terlihat menguat. Walaupun kalau kita zoom out, kita bandingkan ketika pergerakan-pergerakan kuatnya ya, SCMA ini candle kemarin masih belum ada powernya sama sekali. Cuman ya awal yang bagus karena dia sudah mulai breakout dari volume dan juga price actionnya. Terakhir kita bahas, kita cukup concern sama SCMA ketika dia sedang sideways. Kenapa kok sidewaysnya menarik? Karena spreadnya lebar ya. Di sini dia terlihat dari 200 sampai 274. Nah, di sini fase sideways dari si SCMA. Same low, same high, same low, same high, same low. Nah, ketika dia gagal same high dan membentuk lower high, memang ada indikasi sidewaysnya bakalan selesai. Dan ternyata benar, dia breakdown, keluar dari sideways, sempat pullback, dan akhirnya sudah lower low lagi. Seperti itu. Nah, pada beginner view pun juga kalau misalkan kita bahas ya, SCMA ini juga saham downtrend, baik pada view besarnya maupun view menengahnya, di mana sebelumnya dia naik sampai 488, lalu reversal menggunakan double top juga. Seperti itu. Ini juga ada stock split di sana ya, dan sekarang dia terkoreksi sampai 166. Nah, saya pengen tarik area retracement untuk dari harga COVID-nya dia ya. Dan sekarang ini SCMA juga bahkan sudah melewati area Fibonacci 0,786 dari si SCMA ini. Seperti itu. Nah, masih dalam toleransi sih, dia 162, ini udah closing di 166. Nah, untuk sekarang kita perlu perhatikan aja apakah dia bakalan ada reversal di area ini tadi, dan masih perlu banyak konfirmasi sih. Ini ibaratkan masih spekulatif buy banget, super spekulatif buy karena baru koreksi kuat dan kena support. Cuman ya kalau mau aman tinggal kita tunggu konfirmasi kelanjutannya. Untuk sekarang view-nya bisa gunakan ini dulu walaupun belum break juga ya. Jadi ya besok perlu diperhatikan apakah ketika kena 170 dia reject atau enggak. Kalau misalkan besok dia break 170, upside-nya kita bahas. Tapi kalau dia gagal break 170, ada potensi untuk terkoreksi sekali lagi.
Nah, untuk resist kita bisa gunakan tarik Fibonacci dari 195 sampai low-nya ada di 155. Dan ya, ini adalah beberapa resist dari si SCMA. Terdekat 163 yang udah di break, nextnya 170, 169, 174, 179 dan 186 di area pullback-nya. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita asumsikan ini sebagai falling wedge, ini ya. Nih, falling wedge seperti ini, walaupun belum wedge sih, ini masih downtrend, pelemahan momentum aja. Cuman ya cukup menarik, ada bullish divergence juga. Kita lihat kalau misalkan dia ada golden cross, bisa manfaatkan untuk exit aja. Kalau kita asumsikan ini sebagai falling wedge, maka targetnya SCMA adalah di 195. Tuh, naik masih lumayan upside-nya. Kalau dia pengen reversal menggunakan falling wedge seperti itu. Sedangkan untuk support sendiri masih di area 157 sampai 155, dan selama nggak jebol yang 155, SMA ada potensi untuk naik terlebih dahulu. Kita lihat dalamnya, price action cukup menarik. Transaksi pun juga auto bagus ya, terjadi akumulasi kemarin Jumat dari si SMA ini. Dan ya, itu untuk SMA, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lanjutkan, kita coba cek si saya pengen cek Dharma deh yang sudah kena target. Ini happy cuan banget kalau misalkan teman-teman ada yang buy Dharma entah di grup maupun di YouTube. Karena waktu itu saya juga selain post di grup, saya call di grup, juga ada saya bahas di YouTube. Jadi ya happy cuan kalau ada yang mengikuti. Terakhir kita bahas itu SMA ketika Dharma itu ketika di sini ya. Dia berpotensi bikin continuation 800 dan ya itu adalah view yang sudah valid sampai sekarang. Nah, Dharma kemarin Jumat turun 5,74%, candlenya solid. Dark cloud clover ini sudah candle reversal, jadi hati-hati kalau teman-teman punya barang average-nya agak tinggi, ada potensi untuk terkoreksi lebih dahulu. Terakhir dia reversal ketika dia sideways di sini ya, sideways dengan volume kering, mulai breakout dan akhirnya mulai break dengan volume yang sangat besar. Naik sampai 885 dan terkoreksi sampai 685. Satu yang menarik memang ketika kemarin dia ke 885 itu dia sudah breakout structure karena di sini dia break high, dan ketika dia retracement dia turun sampai sini 695.700 dan ya itu adalah area retracementnya pun juga di Fibonacci 0,5. Setelah itu dia rebound lagi dan membentuk sebuah continuation bullish pennant di sini, dan akhirnya sekarang dia naik sampai 1075. Kenapa kok dia koreksi dari high-nya di 1160? Karena kalau nggak salah waktu itu pun juga targetnya dari si Dharma ini itu ada di area sini. Nah, bahkan udah dikasih bonus ya. Target saya pribadi untuk Dharma itu cuma di 980 sampai 1040. Teman kemarin dikasih all time high, naik sampai 1165 dan terkoreksi seperti itu. Untuk sekarang saya kurang rekomen untuk entry ya, karena kalau baru entry itu bagusnya pakai di pijakan, entah tunggu dia konsol dulu atau gimana. Cuman kalau baru mau entry lebih baik wait and see dulu. Lebih ke arah teman-teman yang punya barang. Kalau misalkan teman-teman punya barang, jangan lupa jaga TS aja, karena terlihat ada seller yang muncul dan terlihat pengen koreksi terlebih dahulu seperti itu. Untuk support saya rasa kita bisa gunakan 1040 sampai 980 untuk support Dharma saat ini. Dan ya selama dia nggak jebol 980 masih oke. Tapi kalau dia jebol 980 saya rasa koreksinya bisa lebih dalam lagi seperti itu. Dilihat dalamnya, kemarin Jumat memang terjadi distribusi walaupun small dan netral ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih tidak signifikan sama sekali. So far so good, retracementnya pun masih bisa dipantau kalau menurut saya. Tinggal perhatikan area tadi aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Dharma, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek yang merah-merah. Kalau ada yang menarik ya, kita bahas. Doit kemarin sudah kita bahas, on track. ADMR, ERA, Harum, Dharma, ESA. Sepertinya belum ada yang pengen saya bahas di merah-merah. Kita coba cek yang hijau-hijau. Nah ini juga satu hal yang menarik, saham-saham bank digital sudah mulai dapat flow. Jadi mungkin ini mau shifting lagi flownya, harus cepat adaptasi ya, karena terlihat siklusnya mulai menarik untuk bank-bank digital yang sudah terkoreksi dari tahun 2021 seperti itu. Di yang hijau-hijau pun saya juga kurang ada yang tertarik. Jadi sepertinya mungkin itu dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, subscribe, karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.